Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup Game Development telah mengembangkan sebuah game dengan nama Bolang The Adventure. Adapun game ini merupakan game proses dari enkripsi dan dekripsi menggunakan algoritma Vigenère Shipper dan juga Kaiser Shipper. Untuk anggota dari grup ini sendiri, yaitu ada saya sendiri, M. Albar Fikri, dan rekan saya Riwal Syam. Langsung saja menuju ke slide yang akan dijelaskan oleh Riwal Syam. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan game ini. Game Bolang The Adventure merupakan game sederhana yang dikombinasikan dengan materi algoritma enkripsi dan deskripsi klasik, yaitu Caesar Shipper dan Vigenère Shipper. Game ini di sini pemain akan memainkan seorang tokoh yang bernama Bolang, yang dia akan mengalami sebuah tragedi, yaitu kehilangan adiknya. Jadi sepanjang dia mencari adiknya, dia akan mendapatkan berbagai tantangan yang berupa nanti materi Caesar Shipper dan Vigenère Shipper. Adapun tujuan pembuatan game ini yaitu sebagai media hiburan interaktif, yang kedua sebagai media pembelajaran algoritma enkripsi dan dekripsi, lalu yang ketiga meningkatkan kemampuan analisa pemain. Lalu arsitektur game Bolang Adventure ini, kami membuat game ini dengan berbagai referensi yang berupa buku maupun artikel-artikel. Lalu tools yang kami gunakan yaitu membuat RPG Maker dari RPG Maker MP. Game ini bisa digunakan melalui Android maupun iOS. Lalu selanjutnya diagram blok akan dijelaskan oleh Fikri. Terima kasih kepada Riwal. Adapun diagram blok merupakan representasi dari bagaimana alur game yang telah kami kembangkan. Ada beberapa hal yang akan di-outlining di kesempatan kali ini, seperti pertama yaitu penyusunan konsep. Penyusunan konsep sendiri merupakan tema awal penentuan bagaimana alur dari cerita yang akan kami kembangkan. Yang kedua yaitu perkenaan dengan storytelling. Storytelling adalah cerita yang kami rangkum ataupun kami buat sebagaimana mestinya agar game terlihat lebih interaktif karena ada cerita di dalamnya. Yang ketiga ada perumusan gameplay. Gameplay sendiri bagaimana cara bermain dari aplikasi ataupun game ini. Adapun game yang kami buat bertema ataupun bergenre RPG atau role playing game, di mana Bolang sebagai tokoh utama akan mencari kunci yang berguna untuk menjemput adiknya kembali yang hilang tersebut. Setiap peti yang dibuka oleh Bolang berisikan tantangan, yaitu algoritma baik algoritma Caesar Shipper dan juga Vigenère Shipper. Yang keempat ada perancangan storyboard. Storyboard sendiri merupakan perancangan yang digunakan untuk menggambarkan lokasi tempat dan juga alur cerita. Yang keempat ada perancangan use case diagram. Yang kelima ada perancangan flowchart. Flowchart sendiri merupakan alur ataupun apa saja yang dapat dilakukan oleh aktor di dalam game tersebut. Yang ketujuh ada perancangan konsep art. Konsep art sendiri merupakan perancangan yang dilakukan lebih fokus terhadap aktor dan juga lingkungan. Sebagai contoh, pada game Bolang The Adventure sendiri, kami memiliki beberapa aktor, yaitu ibu, Bolang, dan juga adik. Untuk tempatnya sendiri, kami membuat ada beberapa tempat seperti rumah, roadmap, kota, hutan, dan juga labirin. Pada tahap ke-8 yaitu implementasi. Implementasi sendiri merupakan proses pengimplementasian dari perancangan atau perancangan telah kami buat. Setelah perancangan selesai, selanjutnya akan dilakukan perkodingan
dan juga logika yang berfungsi agar gamenya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pada tahapan ke-9 ada test play. Test play sendiri berfungsi untuk mencari kegagalan ataupun error pada saat memainkan game. Selain pencarian error, dengan melakukan test play, kita dapat menguji sebagaimana atau seberapa besar pemahaman pemain terhadap game yang telah dikembangkan. Yang ke-10 ada revisi game. Revisi game sendiri berfungsi untuk memperbaiki kesalahan, baik itu error ataupun kesulitan pemain dalam memainkan game tersebut. Dan yang terakhir ada release game. Release game merupakan tahap akhir di mana tahap ini merupakan tahap saat seluruh proses baik itu perancangan dan implementasian telah selesai dilakukan oleh developer. Jika telah memenuhi persyaratan dan juga ketentuan yang berlaku, maka game dapat dirilis sehingga pemain dapat memainkannya. Untuk flowchart game Bolang The Adventure sendiri, aksi yang dapat dilakukan pertama kali ada new game, continue, dan options. Jika kita menekan new game, maka game akan dimulai dengan prolog. Prolog sendiri merupakan dialog yang disampaikan untuk menjelaskan game secara rinci ataupun rinci dan singkat. Kemudian pada tahap selanjutnya, permainan dimulai. Jika pemain mendapatkan poin dan telah menyelesaikan atau mengumpul seluruh kunci yang diminta, maka game akan selesai. Selanjutnya continue. Continue sendiri merupakan proses memilih state game yang telah kita save sebelumnya. Jika kita memilih new game, kita dapat men-save, dan jika kita login atau masuk kembali ke game tersebut, maka kita bisa menekan continue untuk melanjutkan. Dan yang terakhir ada option. Option sendiri berfungsi untuk mengatur bagaimana game ingin berjalan. Option sendiri merupakan settingan dasar seperti pengaturan volume, pengaturan back sound, pengaturan layar, dan lain sebagainya. Untuk use case diagram sendiri merupakan proses yang dapat dilakukan oleh player. Yang pertama yaitu start game atau memulai game. Setelah memulai game, kita dapat memilih opsi seperti tahapan sebelumnya, yaitu new game, continue, option, dan exit game. Include sendiri berarti user wajib start terlebih dahulu untuk dapat melakukan new game. Dan untuk dapat menyelesaikan misi, user juga harus memilih baik itu new game atau continue. Jika telah selesai dari misi yang dilakukan, maka game akan selesai. Baik, selanjutnya kami akan beralih ke proses demo game. Langsung saja kita mulai gamenya. Untuk di sini kami memberikan event parallax. Di sini kami membuat penjelasan tentang game ini, tentang cerita yang kami pakai di game ini. Di sini kami memakai fitur event show text yang berada di RPG Maker. Lalu kami di sini memberikan event fitur input nama dan dilanjut dengan input umur. Jika umurnya kurang, maka game tidak akan bisa dimainkan. Lanjut di rumah, ini awal game. Sini kami memberikan fitur musik juga untuk background. Lalu kami memberi ucapan selamat datang bagi pemain.
Ini adalah map rumahnya. Lalu yang pertama-tama kita akan berbicara dengan neneknya. Di sini kami memberi fitur kamera scroll dengan kamera bergerak tadi. Lalu kita tinggal ngomong dengan adik ya. Ini kamera scroll sama seperti tadi. Kami membuat fitur setelah ngomong adiknya akan ikut player. Setelah mengantarkan adik ke ruang tengah, player harus berbicara dengan ibunya yang berada di dapur. Lalu di sini kami memberi fitur lagi. Setelah ibunya memberitahu peti letak kunci berada, akan muncul peti di sini untuk tempat penyimpanan kunci. Untuk membuka kunci, kami memberikan sedikit teka-teki yang memakai kriptografi Caesar Cipher. Di sini kami menjadikan ada start dan tips. Kalau start tinggal memulai, lalu tips. Isi dari tips ini adalah sejarah, pembahasan soal, dan kembali. Sejarah dalam fitur sejarah berisi sejarah dari Caesar Cipher. Caesar Cipher adalah salah satu teknik enkripsi paling sederhana dan paling terkenal. Algoritma ini termasuk algoritma substitusi di mana setiap huruf pada teks terang digantikan dengan huruf lain yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Formulanya enkripsi ciphertext sama dengan plaintext ditambah key mode 26. Lalu deskripsinya plaintext sama ciphertext dikurang key mode 26. Keterangannya seperti yang di layar. Lalu di sini kami juga memberi pembahasan soal untuk mempermudah player dalam memecahkan teka-tekinya. Di sini kami memberikan sedikit contoh soal yang mirip-mirip dengan teka-teki yang berada. Dan kami memperjelas cara untuk mengerjakan soal untuk menjawab teka-tekinya. Oke, langsung saja kita isi teka-tekinya. Penemu komputer sekaligus matematika yang berasal dari Inggris, kenal dengan nama. Ini adalah kode ciphertext ya. Kita isi dengan kalau jawaban yang benar akan muncul show text jawaban benar, kamu mendapat kunci untuk keluar rumah. Di sini setelah jawaban benar kami memberikan sebuah situasi, yaitu di mana adiknya tiba-tiba menghilang dan ibunya menyuruh si bola untuk mencari adiknya. Karena tadi teka-teki sudah kita dapatkan dan mendapat kunci, akhirnya kita bisa keluar dari rumah. Lalu roadmap sedikit akan dijelaskan oleh Fikri. Roadmapnya sendiri merupakan ringkasan dari keseluruhan map yang ada. Dengan adanya roadmap, kita bisa menuju ke lokasi yang ingin kita tuju. Pertama ada rumah, ada kota, dan juga ada hutan, dan labirin yang terakhir. Di sini ada teka-teki dan juga insight untuk dapat mengambil kembali adik yang telah hilang. Kita harus mengumpulkan 3 buah peti dari kota dengan memecahkan masalahnya menggunakan algoritma Caesar, dan juga pada bagian kedua kita dapat mengumpulkan 3 buah peti dari hutan dan memecahkan masalah beginner. Kemudian kita harus mengingat kumpulan dari hasil dekripsi yang telah kita lakukan, kan nantinya akan berfungsi untuk masuk ke labirin.
Pada bagian ini kami menggunakan event battle di mana pemain akan bertarung dengan monster. Tujuannya agar game terkesan lebih interaktif bagi pengguna. Kemudian pada game tersebut dari kelelawar berubah menjadi kerbau. Itu merupakan event transform yang kami lakukan atau transformasi. Pada bagian roadmap ini kami membagi beberapa bagian. Yang pertama Siti akan dijelaskan oleh Riwal Syam. Riwal Syam, silakan. Untuk di map kota, di sini kita akan mencari 3 buah peti harta seperti tadi. Lalu di sini kami memberikan sedikit fitur di pojok kanan atas adalah waktu. Waktu itu adalah waktu yang diberikan untuk mencari semua peti. Jika kita gagal untuk menyelesaikan sebelum waktu, akan terjadi game over. Jadi langsung saja kita cari. Ini peti pertama. Lalu kita cari lagi peti-peti selanjutnya. Di sini ada peti kedua. Di sini kami memberi teka-teki seperti yang di rumah tadi, berisi dengan algoritma Caesar Keeper. Namun yang kali ini dengan Q7. Untuk yang lainnya, di tipsnya sama seperti yang di awal tadi. Langsung saja kita pecahkan teka-teki ini. Sini ada kode dari Caesar TVUZALY. Itu merupakan kode yang untuk memecahkan teka-teki ini. Kita tulis saja jawabannya monster. Jawaban benar. Kita telah mendapatkan 2 kunci. Di bagian map ini juga kami menambahkan beberapa NPC yang berjalan-jalan layaknya orang kota yang sedang beraktivitas seperti biasa. Oke, ini adalah peti terakhir. Sama seperti awal tadi. Langsung kita isi jawabannya. Oh, salah, maaf. Sudah benar. Kamu mendapatkan 3 kunci. Setelah kita mendapatkan 3 kunci, barulah kita bisa keluar dari map ini dan melanjutkan perjalanan kita. Di roadmap ini kita akan melanjutkan perjalanan, dan seperti tadi kita dihalang kembali oleh para musuh-musuh yang di jalan. Kita harus mengalahkannya sebelum lanjut perjalanan. Nah, kita telah sampai di hutan dan untuk pembahasan map hutan akan dijelaskan oleh Fikri. Sama seperti sebelumnya, yaitu di kota, pada bagian ini kita akan mencari 3 buah peti harta karun yang berisikan challenge berbeda, yaitu dengan menggunakan algoritma Visioner Keeper. Langsung saja, jika kita ready dengan event yang telah diberikan, maka kami memberikan event yaitu set weather yang berfungsi untuk mengatur kondisi, yaitu menjadi sore seperti pada bagian ini. Terdapat juga beberapa NPC atau non-playing karakter yang berfungsi untuk melengkapi tampilan dari map yang telah kami. Langsung saja kita menuju ke peti. Pada bagian ini terdapat 3 hal utama. Pertama adalah tips dan exit. Untuk dapat menyelesaikan Visioner dengan baik dan benar, kita harus membaca tips terlebih dahulu. Sebagai berikut.
Pada tips dibagi menjadi 3 bagian, ada sejarah, pembahasan soal, dan juga back atau kembali ke menu sebelumnya. Kita akan menuju ke sejarah soal terlebih dahulu. Untuk sejarahnya, Virginia Zipper adalah metode pengembangan dari Caesar Zipper yang menjadikan teks alfabet dengan menggunakan deretan sandi berdasarkan huruf-huruf pada kata kunci. Adapun formula dari proses algoritma sebagaimana mestinya ada 2 hal, yaitu enkripsi dan juga dekripsi. Enkripsi, plain text plus key di mode 26 atau sisa pembagian habis dibagi 26. Begitu juga dengan dekripsi, yaitu ciphertext dikurang dengan key 26. Note, setiap huruf mewakili angka dimulai dari 0. Jika total penjumlahan angka lebih besar dari 26, maka sisanya tersebut menjadi huruf dari hasil dekripsinya. Langsung saja pada tahapan kedua, yaitu pembahasan soal. Kami memberikan contoh singkat agar pengguna dapat mempelajari dan juga menerapkannya nanti pada pembahasan soal ataupun challenge yang diberikan. Kembali back setelah ini. Oke, contoh soal diberikan key saya dan kami mengubah setiap huruf menjadi angka karena seperti itu. Untuk plain text-nya itu aku pintar, sedangkan key-nya adalah saya. Kita dapat melihat plain text lebih panjang daripada key. Untuk dapat mendapatkan key tersebut, maka key tersebut akan diulang sebagaimana gambar yang kami sampaikan di depan, yaitu aku pintar jadinya saya S, untuk menyesuaikan dengan plain text ataupun panjang plain text yang ada, sehingga hasilnya jadi SKS Panrat, hasil enkripsinya. Langsung saja kita menuju ke pecahan soal ataupun teka-teki. Soalnya pelepasan listrik tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya, disebut dengan, di sini kita masukkan jawabannya. Jika jawaban benar, maka akan tampil show text yang menjelaskan bahwasanya jawaban kita benar. Setelah proses pengambilan dari peti tersebut, maka akan ada animasi untuk menghilangkan peti tersebut. Lanjut pada proses kedua, sama seperti sebelumnya, kita akan langsung start soalnya. Sosok pemimpin sekaligus politisi Jerman dan ketua Nazi kelahiran Austria merupakan pemimpin. Kita buat output ataupun hasil dari hasil dekripsinya. Sejak awal game dimulai, waktu telah di-set sejumlah 10 detik. 10 menit maksud saya. Jika seluruh kunci telah terkumpul, maka akan tampil notifikasi seperti sebelumnya. Oke, kita lanjut ke labirin. Agak sedikit di kiri. Kiri terus, kiri, oke. Akumulasi dari proses dekripsi yang telah kita lakukan akan dikumpulkan pada bagian ini dan membentuk teka-teki, yaitu jika dikumpulkan atau digabungkan seluruh hasil dekripsi, maka akan membentuk sebuah kalimat sebagai berikut. Dapat kita ketahui bahwasanya clue yang kita dapat dari semuanya yaitu Charles Babbage yang merupakan monster petir terkejam. Lanjut ke labirin di mana proses penjemputan adik dilakukan yang akan dijelaskan oleh Rival Sharp. Untuk di labirin, untuk menyelamatkan adik, kita harus mengalahkan beberapa monster dahulu.
di sini kita akan diberi misi untuk mengalahkan 30 monster. Lalu akan ada animation petir untuk memunculkan monster. Kita harus mengalahkan semua monster dahulu untuk menyelamatkan adik. Oke, kita sudah mengalahkan 2 monster. Maksud saya 1 monster. Lanjut. Baik. Lalu kita bisa melihat adik di sana, namun ini tetap tertutup karena kita belum mengalahkan semua monster yang ada di labirin ini. Lalu ini adalah musuh terakhir yang harus kita kalahkan. Setelah kita mengalahkan semua monster, pintu akan terbuka dan kita bisa menemukan adik. Namun kami memberikan sedikit fitur ini untuk memunculkan monster tambahan baru, yaitu final monster. Kita harus mengalahkan dulu demi menyelamatkan adik. Untuk game yang kami buat ini, kami sengaja membuat monsternya terlihat mudah dimainkan dan dikalahkan karena ini hanya game untuk simulasi. Setelah mengalahkan monster terakhir, kita tinggal menjemput adik dan pulang. Namun di jalan ternyata ada kami membuat event lagi, animasi lagi, yaitu layaknya seperti labirin ini akan hancur dan kami memberi waktu, jadi dia harus mengantarkan adik keluar sebelum waktunya habis. Oke, mungkin segitu saja game kami ini. Saya kembalikan ke Albar. Terima kasih atas hasil demo game yang telah selesai kami lakukan. Adapun kesimpulan dari keseluruhan yaitu game rancangan implementasi dan juga testing berjalan dengan sebagaimana mestinya. Mungkin kelemahan dari game yang kami buat, pertama alurnya terlalu singkat, dan yang kedua dapat dikembangkan sehingga menjadi lebih interaktif ke depan. Jika ada kesalahan kata-kata ataupun kekurangan dalam proses penyampaian presentasi, kami mohon maaf. Saya pribadi yaitu Albar Fikri dan Siap undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.